Oke, dan ini paket terakhir teman-teman. Kita buka. Ini favorit kita semua mungkin ya. Tapi favorit aku banget. Kalian yang tanya biaya untuk kirim paket dari Indonesia ke Turki. Assalamualaikum, merhaba. Hari ini aku dapat kargo, dapat paket dari Indonesia. Jadi aku mau unboxing paket sekalian sambil cerita-cerita ya teman-teman. Ini paketnya segini nih. Ini paketnya itu 8 kilo teman-teman. Kemarin itu adik aku itu kirim paket juga, terus aku juga beli sebagian bumbu-bumbu itu jadi dijadiin satu gitu, terus akhirnya dikirim. Dan aku ini kirimnya bukan lewat ekspedisi gitu ya teman-teman, jadi ini lewat seseorang yang open kargo gitu teman-teman. Jadi buka kargo, jadi dia mau berangkat dari Indonesia ke Turki, terus jual bagasinya, terus akhirnya aku ambil jasanya gitu, maksudnya pakai jasanya gitu ya teman-teman. Jadi lebih murah teman-teman daripada kita tuh pakai ekspedisi gitu loh teman-teman. Jadi itu lebih lama juga, dan kalau ini tuh lebih cepat gitu datangnya. Jadi orangnya itu datang sampai di Turki, terus besoknya atau lusanya gitu udah dikirim ke alamat kita gitu ya teman-teman. Nanti kita buka ya teman-teman apa aja yang aku beli di sini, dan kita unboxing teman-teman. Ini aku gunting ya teman-teman. Jadi ini aku belanja sebagian di Shopee gitu teman-teman, bumbu-bumbu instan gitu teman-teman, karena di sini aku jujur aku belum cocok sama makanannya di sini, jadi aku tetap harus masak makanan Indonesia teman-teman. Dan ini ada sebagian. Nah ini dari adik aku, dan aku tuh minta kirimin, kalian tebak aku minta kirimin apa? Itu aku minta kirimin, kita buka. Ini apa? Aku minta kirimin Magicom teman-teman. Aku nggak sih teman-teman, lihat nih. Ini dari adik aku, dari ibu aku di Indonesia. Dan ini nggak baru ya teman-teman, jadi di rumah itu ada beberapa Magicom gitu, ibu aku punya. Terus jadi ini satu itu aku minta kirimin ke sini gitu. Di sini teman-teman ya, itu Magicom ini harganya mahal teman-teman. Jadi buat kalian, ini sambil cerita ya teman-teman, yang mau tinggal di Turki atau menikah dengan orang Turki itu kalau mau kesini bawa Magicom, jangan lupa teman-teman, karena di sini itu kan mereka makannya roti ya, terus kita lebih sering makan nasi. Jadi ini penting sih menurut aku teman-teman. Penting banget sih menurut aku. Dan bumbu-bumbu sih teman-teman, karena di sini susah ya teman-teman, kalau misalnya kayak di supermarket biasa gitu teman-teman, susah dapatnya. Dan harus ke market Asia, itu juga nggak semua merek Indonesia tuh ada gitu loh teman-teman. Allahu Akbar.
Dan ini dia teman-teman, jadi kecil, magicom kecil ini aku minta bawain sama ibu aku dan dikirimin sama adik aku. Dan juga, dan itu tadi magicom kecil itu aku minta kirimin ibu aku teman-teman. Dan jangan lupa skincare, karena aku belum tahu di Turki itu cocoknya pakai skincare apa. Dan di Turki itu musim dingin itu kulit aku kering banget teman-teman. Jadi saran aku kalau kalian ke Turki musim dingin itu moisturizer penting teman-teman. Aku sampai bawain 3 karena stok aku itu habis teman-teman, stok aku habis. Dan ini sunscreen, jadi nanti apa namanya, musim panas itu penting banget, nggak musim panas juga ini penting ya teman-teman, sunscreen. Kita buka paket selanjutnya. Dan paket selanjutnya teman-teman ini itu adalah bumbu-bumbu nih aku teh karena untuk es teh itu aku suka teh Indonesia ya teman-teman. Terus ini bumbu racik biasa teman-teman, rendang itu nih aku minta sebanyak ini, beli sebanyak ini. Dan saus tiram sebanyak ini teman-teman. Terus sambal terasi saset, karena kalau lagi pingin itu beli ini teman-teman, karena di sini itu kan apartemen ya teman-teman tipenya. Jadi kalau misalnya goreng-goreng terasi gitu takut menyebar kemana-mana gitu sih sebenarnya sih. Mungkin nggak sampai keluar ya, mungkin ya teman-teman, tapi serumah itu jadi kayak bau gitu sih. Kalau kita sih udah biasa ya, cuman kalau di sini tuh orang sini tuh nggak apa namanya, nggak biasa dengan bau-bau tajam gitu. Masakan sini tuh nggak ada yang berbau rempah banget gitu, nggak ada teman-teman. Jadi kayak apa ya, flat gitu. Jadi rasa-rasanya kalau misalnya kalian ke sini liburan ke sini itu, kalau kalian nyoba makanan di Turki itu rasanya hambar sih kok menurut aku ya, sebagai orang Indo ya teman-teman. Jadi hambar gitu teman-teman, jadi kurang cocok aku. Sambal terasi juga. Terus ini apa namanya, sauri lada hitam dan mici, nggak boleh telat. Terus roiko teman-teman, dan saus sambal. Roikonya ada 2 yang gede segini. Terus saus sambal. Dan request suami aku itu adalah bumbu racik gulai, dan ini 15 biji teman-teman, 15 paket ya, 15 bungkus gitu teman-teman. Dia suka dengan daging gulai gitu, digulai gitu teman-teman. Jadi dia request banyak belinya. Oke, dan ini paket terakhir teman-teman. Kita buka. Ini favorit kita semua mungkin ya, tapi favorit aku banget. Teman-teman. Dan ini dibungkusnya sangat tebal ya, tapi nggak tahu isinya nih hancur atau enggak gitu teman-teman. Jadi kita buka dulu. Oh my god, isinya hancur teman-teman. Mungkin karena apa namanya, di bagasi itu pesawat itu ini ya, apa namanya, dibanting-banting gitu ya biasanya teman-teman. Tuh, dadah, nastar teman-teman, karena berhubung sebentar lagi lebaran. Jadi aku suka banget nastar teman-teman. Jadi otomatis aku minta untuk beliin nastar. Jadi ini 2 toples teman-teman, 2 toples nastar untuk kita stok lebaran nanti. Dan itu aja paket aku teman-teman. Dan sambil cerita-cerita ya teman-teman, kalau misalnya kalian menikah dengan orang Turki itu, jadi di sini kan beda banget ya teman-teman. Jadi kayak aku yang aku rasain, dan kulturnya beda, makanannya beda, terus semuanya lah ya, banyak yang beda itu. Jadi kalian harus penyesuaian banget, terutama kalau kalian tinggal sama
mertua. Itu harus penyesuaian banget ya teman-teman, karena kita di Indonesia aja kalau misalnya tinggal sama mertua itu kan kadang ada apa ya, selisih paham, perbedaan makanan apa yang dimau gitu ya, apalagi di sini ya teman-teman. Jadi kalian harus mengerti banget, dan kalau bisa belajar bahasa sini, karena aku juga lagi belajar teman-teman. Bahasa sini tuh susah ya kalau menurut aku ya teman-teman. Kalau menurut aku sih susah. Jadi kalian harus sedikit-sedikit belajar, dan semoga kalian yang mau menikah dan tinggal di sini itu semua dilancarin ya. Dan itu aku buka paket maksudnya buka paket aku itu cuman itu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang tanya biaya untuk kirim paket dari Indonesia ke Turki itu, kalau misalnya kayak aku ya, kalau misalnya kayak aku tuh kan jasa seseorang yang membuka bagasi ya, maksudnya titip bagasi ya teman-teman, itu biayanya 1 kilonya itu $10,5 teman-teman. Jadi $10,5 1 kilonya gitu ya teman-teman. Dan ini aku tadi jumlahnya itu 8 kilo teman-teman. Dan kalau misalnya pakai ekspedisi ya teman-teman, itu aku kurang tahu sih, tapi waktu itu ibu aku atau keluarga aku tuh sempat tanya di kantor pos ya teman-teman, kantor pos Indonesia itu sekitar 1 kilo itu 900.000 teman-teman. Dan kalau misalnya kilonya itu lebih banyak gitu, maksudnya ya lebih tinggi, nanti turun-turun gitu misalnya harganya. Jadi misalnya kalau misalnya 5 kilo gitu, misalnya sekilonya bisa dihitung 700.000 misalnya gitu ya teman-teman. Tapi waktu itu ibu aku cuma tanya per kilonya itu berapa, dan kantor pos itu bilang 900.000 untuk sampai Turki. Wow. Untuk ekspedisi lain aku nggak tahu ya teman-teman. Jadi setelah itu aku langsung selalu pakai jasa titip bagasi ini, dan sampai sekarang aku pakai itu. Jadi itu aja hari ini yang mau aku sampaikan, dan makasih udah nemenin aku buka paket. Untuk kalian sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semangat terus. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.